datang saja ke MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di daerah masing-masing. Contoh di Sumedang atau di Kabupaten Bandung Barat itu ada di SDM. Kalau di Sumedang ada di MPP. Kalau di Cimahi ada di MPP dan sebagainya. Jadi sebenarnya informasi tentang Taspen itu bisa didapat dari layanan Taspen di daerah. Ini perlu kita ketahui saja bahwa total jumlah PNS aktif di seluruh Indonesia itu ada 3.800.000, pensiunan 2,8 juta, total jumlah peserta Taspen 6,7 juta. Nah, ini produk Taspen ada 4, JKK dan JKM, THT dan pensiun. Ini dimiliki oleh PNS, 4-4-nya. Nah, dalam hal ini Taspen mengajak P3K juga ikut 4 program. Sampai detik ini, secara otomatis, otomatis P3K sudah memiliki THT, JKK dan JKM. Nah, pensiun kita menawarkan kepada Ibu, silakan memilih iuran yang sesuai dengan kemampuan. Kalau untuk PNS, Bu, pensiunnya itu pakai persentase. Jadi sebesar 4,75% kali THP itulah potongan untuk PNS. Tetapi untuk P3K kami menerapkan dengan faktor finansial. Jadi dengan minimal iuran 230, kelipatan 100 itu bisa diikuti oleh peserta P3K. Minimal 230, di atas 230 ada 330, ada 430 dan seterusnya. Jadi itu 4 program yang harus dimiliki oleh P3K dan PNS, THT, pensiun, JKK dan JKM. Nah, pertama JHT. JHT itu apa sih? Jaminan hari tua. Jaminan hari tua, kapan didapat jaminan hari tua? Jaminan hari tua adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib dengan tujuan menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun. Nah, siapa pesertanya untuk JHT ini? Yaitu ASN, PNS, P3K, dan pejabat negara. Jadi semua PNS, semua pejabat negara, P3K ikut program JHT ini. Siapa sih pejabat negara ini? Kalau di daerah, pejabat negara bupati dan wali kota. Dan wakil bupati dan wakil wali kota itulah pejabat negara di daerah. Kalau di pusat itu tentunya yang kita ketahui bersama adalah presiden, menteri, jaksa, lembaga-lembaga tinggi. Berapa iurannya? 3,25% kali gaji pokok kali tunjangan keluarga. Apa dasarnya? PP 25 atau 81. Kapan didapat JHT ini Bapak Ibu? Didapat apabila peserta. Kalau saya ngomong peserta berarti itu ada 3 itu Bu, PNS dan P3K dan pejabat negara. Kapan didapat JHT? JHT didapat apabila peserta pensiun. Kapan pensiunnya? Usia 60 atau usia 58. Kalau sebelum pensiun meninggal dunia berarti didapat JHT. Kapan lagi dapat JHT? Apabila peserta keluar dari pesertaannya seperti keluar dari PNS atau keluar dari P3K atau tidak diperpanjang, maka dia berhak atas program JHT. JHT diambil dari gaji pokok 3,25 kali gaji pokok kali plus tunjangan keluarga. Kapan dipotongnya? Oleh bendoran gaji. Jadi Ibu udah dipotong nih JHT-nya, ya. Sudah dipotong JHT-nya oleh bendoran gaji, disetor ke kas negara, dari kas negara disetor ke Taspen. Itu Bu prosesnya. Jadi bukan langsung dari bendoran mau nyetor ke Taspen, enggak.
Bukan begitu. Dari benaran gaji, memotong gaji ibu, disetorlah ke kas negara. Dari kas negara nanti kita akan ada rekon nih, dari kas negara ke Taspen. Nah, nanti rekon, baru hasil rekon itu lagi disetor oleh kas negara ke Taspen. Apabila untuk dikelola oleh PT Taspen dan diserahkan kembali oleh kepada peserta apabila mengalami 3 kejadian ini. Nah, sudah itu kan tadi JHT, sekarang JKK lagi. JKK itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, tunjangan cacat. Jadi apabila P3K, kita fokus P3K ya Bu ya, Bapak. P3K dalam bekerja ya, mengalami misalnya dari rumah nih ke kantor atau ke sekolah mengalami kecelakaan, berarti ditanggung oleh program JKK. This meeting is Kecelakaan being ditanggung nggak? Nggak recorded. ditanggung Bu ya. Yang ditanggung program JKK ini apabila peserta dalam bekerja. Kalau di luar jam kerja misalnya istirahat itu tidak ditanggung. Kecuali ibu keluar. Misalnya dari SMP 3 ada dinas nih, ada tugas keluar ke dinas pendidikan, ke dinas ya, misalnya di KBB atau di tempat lain ada surat tugasnya, berarti ibu ada, misalkan ada kecelakaan itu dilindungi karena ada surat tugas. Oleh sebab itu saya minta apabila bapak ibu keluar kantor, buatlah surat tugas. Apabila ada surat tugas berarti nanti dilindungi oleh program ini. Tetapi jika ibu keluar tidak membawa surat tugas, maka kita tidak melindungi atas program tersebut. Ini bukan Taspen yang meminta ya Bu ya, ini adalah PP, peraturan pemerintah. Bukan Taspen yang bikin peraturan, tapi pemerintah yang bikin peraturan seperti ini. Nah, dalam komponen kecelakaan kerja apa saja nih Pak yang diberikan jaminan? Tentunya biaya transportasi, cacat, kalau kita cacat, pengobatan sampai sembuh, itu dilindungi sampai sembuh. Rumah sakitnya mana? Semua rumah sakit. Apa regulasinya? PP 70 dan PP 66. Jadi inilah komponennya nih yang diberikan apabila kita peserta mengalami kecelakaan. Ada biaya transportasi, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat total, cacat pensiun, cacat biaya pengobatan, santunan, biaya rehabilitasi, dan seterusnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan sehat semua, jadi tidak mengalami kecelakaan, amin. Terus selanjutnya, kriteria kecelakaan apa saja? Yang tadi saya sampaikan, dari rumah ke tempat tugas mengalami kecelakaan, atau akibat bekerja di sakit. Contoh di mana? Kita bekerja di ruangan dosir atau di gudang. Karena sering bekerja di gudang, akhirnya kita terhirup udara tidak bagus. Jadi batuk atau jadi asma, itu termasuk ke CKK. Atau ada orang yang jahat yang tidak senang dengan kita karena kita bertugas, kita mengalami kecelakaan, itu adalah program JKK. Yang jelas mengalami kecelakaan dalam bekerja itu JKK. Bagaimana nanti klaimnya? Peserta datang aja ke rumah sakit. Nanti rumah sakit yang sudah ditunjuk Bu ya, Bapak Ibu, rumah sakit sudah ditunjuk. Rumah sakit mana? Rumah sakit mana saja yang sudah ditunjuk? Tentunya di setiap daerah ada. Gimana kalau kita sedang ada di luar kota?
ya datang aja ke rumah sakit yang setempat, pasti juga ada perjanjian. Misalnya Bapak Ibu ada tugas ke Jakarta, misalkan amit-amit ya Bu, di Jakarta mengalami kecelakaan, masuk aja ke rumah sakit. Misalnya rumah sakit mana? Cipto Mangunkusumo, Fatmawati, atau beberapa rumah sakit yang sudah ada bekerja sama dengan Taspen. Rumah sakitnya mana saja? Ini rumah sakit ini ada daftarnya nih Bu. Ada Rumah Sakit Lembang, Santo Yusuf, Rumah Sakit Ermina, Edelweiss, Al Ihsan, Salamun, Sumedang, Avista, Subang, Cicendo. Dan semua rumah sakit rata-rata kita sudah ber-PKS dalam program ini. Nah, itu tadi sudah program JHT, JKK, dan sekarang JKM. Jaminan kematian, perlindungan resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Jadi apabila P3K dalam bekerja mengalami kematian, maka dia berhak atas santunan sekaligus 15 juta, uang duka 3 kali gaji, bantuan pemakaman 7,5 juta, beasiswa 15 juta. Bagaimana cara ngeklaimnya Bapak Ibu? Tentunya ada laporan ke Taspen bahwa peserta mengalami meninggal dunia di rumah. Kapan saja, di mana saja dia berhak program ini. Beda dengan JKK. Kalau program JKK itu hanya berlaku pada saat Bapak Ibu masih bekerja dan di jam kerja. Kalau jaminan kematian diberikan santunan yang 4 ini, hari libur, jam kerja, di luar kerja tetap dijamin oleh program ini. Gimana cara pengajuannya Pak? Tentunya ke Taspen. Di mana Taspennya? Di daerah ada, di MPP ada. MPP itu Mall Pelayanan Publik ya. Di daerah masing-masing ada itu. Atau di SDM. Atau bisa langsung datang ke Taspen. Nah, terus hati-hati terhadap penipuan Bapak Ibu yang mengatasnamakan Taspen. Taspen tidak pernah memberikan hadiah atau dividen. Hati-hati terhadap penipuan. Terima kasih. Itu program JHT, JKK, dan JKM. Sekarang kita masuk ke program terakhir. Program terakhir itu program pensiun.
Bapak Ibu semua, saya lanjutkan dengan program yang terakhir, yaitu program pensiun. Budak burger. Jadi Bapak Ibu semua, jadi ini ada program pensiun, itu adalah program di mana program tersebut memberikan jaminan kepada P3K dan memberikan jaminan pensiun pada saat memasuki usia 58, 60 atau seterusnya. Di mana usia masuk itu minimal 18, masa asuransi tergantung daripada batas usia pensiun, minimal premi adalah 230 per bulan. Bu ya. Nah, jadi ini kita siapkan kalau untuk PNS kan 4,75 persentase kita pakai, tapi untuk P3K karena ini program dasar, maka kita pakai finansial, minimal finansial yaitu 230. Jadi apabila Ibu, Bapak, Ibu di sini mengikuti program pensiun yang 230, nah 230 nih per bulan. Jadi iurannya 230 per bulan diterima pada saat nanti mencapai usia BUP. Kapan dibayarkan? Di auto debit dari rekening gaji setiap bulan. Tanggal berapa? Di awal bulan. Bagaimana kalau di awal bulan nggak ada? Berarti di tanggal 25 atau tanggal 20 kita akan debit itu. Nah, diharapkan Bapak Ibu untuk investasi ini berjalan dengan baik agar menyiapkan rekening saldo minimal di rekening gaji setiap bulan sebesar iuran. Contoh, si fulan usianya 34 tahun, ya 34. Dia ikut 230 per bulan. Pada usia nanti 60 tahun, maka si fulan akan mendapat uang pensiun sebesar 104 juta. 104 juta nih. Kalau usia 34, ya usia 34, nanti pada pada BUP dia menerima 104 juta. Ini bisa diterima sekaligus atau bisa diterima bulanan. Ya, Bu ya. Nah, ini juga ada lagi yang iurannya 330. Ya, kalau Bapak Ibu ikut iuran 330 per bulan, misalkan usianya 40 nih. 40. Jangan misalnya usianya 42. Nah, pada usia nanti 60, Ibu Bapak akan menerima 92 juta. 92 juta ini bisa diambil sekaligus atau per bulan. Kalau diambil per bulan berarti nanti dia akan menerima setiap bulan sebesar 500.000. Tapi kalau diambil sekaligus ya silakan, itu 92 juta. Di samping 330 ada lagi yang 430. Kalau 430 berarti apabila usia 40, manfaatnya pada usia nanti 60 akan menerima sebesar 139 juta. Nah, kalau diterima bulanan berarti akan menerima sebesar 788.000 setiap bulan. Nah, ada yang 530 lagi Bu, 530 juga ada nih per bulan. Ada yang 730, ada yang 830 sampai 1.500.000 batasannya. Maksimal 1.500.000. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sendang Kerta. Pak siapa? Pak. Oh ya, Pak Awal Muharram ya? Pak Aswal.
Ya. Terus cuman 2 aja Pak Aswal. Ya, terima kasih Pak Aswal Muharam dari Sindang Kerta. Saya jawab, apakah saldo taspen bisa dilihat? Tidak bisa Pak. Kalau saldo taspen itu nanti dihitung berdasarkan rumus. Jadi setiap PNS dan setiap P3K apabila masuk ke BUP itu ada rumusnya Pak. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah nanti 0,55 kali THP kali masa kerja. Itu ada perhitungannya Pak. Jadi peserta yang sudah dipotong THT-nya, JHT-nya sebesar 3,25 oleh penerima gaji, itu tidak bisa dilihat untuk yang saldo. Karena dihitung berdasarkan rumus nantinya di akhir masa jabatan. Nah, bagaimana untuk saldo pensiun? Kalau saldo pensiun bisa Pak. Nanti pada saat Bapak sudah mendaftar di Google Form, sudah di-approval sebagai kepesertaan, dan sudah di-debit pertama kali, kami akan siapkan kartu dan polis. Nanti apabila siap, Bapak kami serahkan, nah nanti baru Bapak bisa lihat tuh. Sebagai bukti Bapak ikut program pensiun, Bapak diberikan kartu dan diberikan polis. Dan Bapak nanti harus mendownload aplikasi My Taspen Live untuk melihat saldo pensiun. Gitu Pak Aswal. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dipotong di bulan pertama, di bulan Desember atau di bulan Januari, saya nggak dapat SMS. Abaikan saja Pak. Yang penting nanti Bapak akan dalam bulan-bulan ini akan menerima kartu dan buku polis. Karena untuk SMS itu tidak diinformasikan setiap bulan Pak, hanya pertama saja sebagai approval. Tapi apabila Bapak Ibu tidak menerima SMS atau tidak menerima pemberitahuan, itu diabaikan saja. Karena nanti bukti Bapak Ibu sudah menjadi peserta adalah kartu taspen dan buku polis. Itulah sebagai pegangan. Jadi tidak usah resah dan tidak usah bertanya-tanya, kok saya nggak dapat SMS, nggak apa-apa Pak. Karena kita melihat SMS itu kan secara sistem dikirim, mungkin nggak tersampaikan. Nah, kita yang penting nanti ada buku kartu dan buku polis. Terus ke nomor 3, di top up debit. Jadi apabila Bapak Aswal Muharam dan teman-teman apabila sudah masuk program pensiun dan sudah di debit untuk pertama kali, apabila mau top up, mau naik ke 430 ke 530, itu sudah tidak bisa Pak Aswal. Sudah tidak bisa. Ibu Febi, ya. Saya catat ulang Pak ya, tanggal lahir Pak Aswal ya. Tanggal lahir Bapak berapa sih sebenarnya? Ya. Ya. Tahun Pak? Waduh, masih muda Pak ya. Jadi pertanyaan Pak Aswal sudah saya jawab nih. Ya, makasih Pak Aswal. Silakan yang lain lagi yang mau bertanya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya. Nah, harapan saya begini Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu yang peserta P3K atau koordinator kecamatan, tolong disampaikan kepada teman-temannya yang belum mendaftar, segera mendaftar.
agar supaya semua P3K yang ada di KBB bisa menjadi peserta TASPEN dengan 4 program dasar. 4 program dasar ini wajib dimiliki oleh PNS dan P3K. 4 program ini, yang 2 program ditanggung oleh pemerintah, yang 2 program baru ditanggung oleh peserta. Mudah-mudahan nanti dengan adanya harmonisasi daripada peraturan reformasi tentang pensiun, ini nanti ada ikut campur pemerintah untuk iuran ini, untuk lebih besar supaya nanti pada saat DUP menerima besar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ibu Eka ada di sini, Ibu Eka, Pak Oli. Silakan, masih ada yang mau bertanya, silakan, saya siap untuk menjawab. Dari jumlah P3K yang ada di KBB, jumlah di KBB itu ada sekitar 1.400 peserta. Jadi yang sudah terdaftar di Google Form baru 420. Jadi masih ada 1.000 lebih yang belum terdaftar. Kira-kira gimana ya Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada teman-teman agar yang 1.000 ini juga masuk langsung ke pesertaan TASPEN melalui Google Form. Kira-kira ada masukan Bapak Ibu yang harus saya laksanakan? Ya. Ya. Berarti saya harus datang lagi ke masing-masing kecamatan ya Pak Aswal? Ya. Ya. Oke Pak, nanti di bulan ini saya akan jadwalkan, nanti saya akan meluncur ke KBB seperti Cipatat dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Aswal atas informasinya. Segera kami merapat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Oke, saya Hendra dari Lembang. Kalau saya boleh memberikan saran, yang pertama itu beberapa teman-teman itu ngerasa sesuatu hal yang nggak wajib. Satu itu. Yang kedua, dari segi potongan, ada beberapa teman-teman yang sudah pinjam uang, sehingga apabila dipotong lagi sebesar 230.000, itu habis gajinya. Itu menjadi pertimbangan buat teman-teman. Kemudian ada beberapa teman-teman juga
mengatakan belum ada surat edaran. Sehingga buat mengikuti program ini masih menjadi abu-abu. Itu seperti itu. Betul kata Pak Aswal. Untuk bisa memfasilitasi semua, alangkah lebih baiknya per kecamatan. Sehingga teman-teman di lapangan tahu seperti apa manfaatnya. Itu kalau saya boleh sarankan seperti itu. Kemudian mengenai manfaat, secara tidak langsung kita sudah mendapatkan 2 manfaat, kecuali untuk apa ya? Ini yang terakhir ya? Apa yang yang pensiun, Pak? Pensiun, betul sekali. Yang pensiun berarti kan, yang tidak di cover oleh pemerintah. Nah, sebenarnya ada beberapa ya, udah dapat 2 ini gitu ya, udah ngapain saya harus tambahin lagi? Kenapa? Karena tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Saran Pak Aswal dan saya sendiri, alangkah lebih baiknya ada turun langsung, turun gunung lah kasarnya. Gitu. Jadi teman-teman yang lain tahu. Dengan catatan mau nggak mau harus ada surat undangan tidak hanya dari Taspen tetapi dari Disdik. Kenapa? Karena secara kedinasan kalau hanya dari Taspen dirasa urgennya tidak terlalu penting. Tetapi kalau udah ada dari dinas, dari Disdik, dari Kadis, itu mau nggak mau sekolah akan mengizinkan karena tidak semua sekolah mengizinkan untuk keluar tanpa ada surat resmi dari Disdik. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Hendra atas informasinya. Jadi boleh saya jawab Pak Hendra ya? Boleh Pak, boleh Pak. Nah, saya jawab coba begini Pak Hendra. Masalah yang Pak Hendra sampaikan wajib. Kita punya regulasi Pak. Pertama regulasi kita adalah PP 70. PP 70 itu menyebutkan bahwa setiap ASN itu terdiri dari calon CPNS, PNS, dan P3K itu dilindungi oleh program jaminan di Taspen. Itu yang pertama. Yang kedua, PP 49. PP 49 itu berbunyi bahwa P3K diberikan 5 jaminan, Pak. Jaminannya apa? Jaminannya adalah hukum, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua. Itu di PP 49. Di surat Kemendagri disebutkan juga Pak, surat Kemendagri kepada seluruh wali kota dan bupati di seluruh Indonesia bahwa jaminan untuk P3K dilaksanakan oleh PT Taspen. Itulah regulasi yang kita gunakan. Nah, sekarang bilang begini Pak, wajibnya berdasarkan 4 surat tadi. Nah, sekarang dikatakan Pak, oh di P3K sudah ada potongan-potongan lain. Potongan yang mana, Pak? Yang potongan wajib itu cuma 1, yaitu TJHT. Potongan untuk JKK dan JKM ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau ada potongan dari bank, itu bukan wajib, Pak. Itu adalah sukarela atas kemauan peserta sendiri. Tapi yang potongan wajib yang berdasarkan regulasi yang ada itu baru JHT yang Bapak miliki. Nah, sekarang berdasarkan 4 aturan tadi terakhir dari surat Kemendagri, kita menawarkan pensiun untuk Bapak. Untuk pada saat Bapak mencapai usia 58 atau 60 ada jaminan yang diberikan oleh PT Taspen. Kenapa oleh PT Taspen? Karena Taspen mengelola untuk ASN. ASN itu apa? PNS dan P3K. Oh nggak bisa Pak. Saya udah masuk DPLK. DPLK itu nggak wajib Pak. DPLK itu nggak wajib. DPLK itu dimiliki oleh semua bank. Bank Mandiri punya DPLK. BRI punya DPLK. Bank Jateng punya DPLK. Kenapa dijual? Ya dia kan pengen untung Pak. Pengen untung. Bagaimana jaminan DPLK tidak sebesar yang ada di Taspen? Wajib nggak DPLK Pak? Nggak wajib Pak. Apa yang wajib? Yang di Taspen, yang program pensiun yang 230. Kenapa 230? Karena kita pasang yang benar Pak.
memang tidak di state seperti PNS. Kalau PNS kan di state tuh di aturan pemerintah 475 untuk pensiun PNS. Tapi untuk P3K kan nggak bunyi. Apa bunyinya? Yang bunyi tadi adalah PP 470, PP 49 dan surat Kemendagri. Itu dasar saya menawarkan pada peserta. Jadi alangkah sedihnya kita kalau P3K tidak ikut program ini. Kenapa begitu? Saya terlalu menggebu-gebu karena saya pengelola daripada program untuk PNS dan P3K. Kenapa nggak dari dulu disampaikan? Karena kita harus berdasar regulasi. Regulasi ada, baru saya berani menawarkan Pak Hendra. DPLK ada regulasi apa? Nggak ada, Pak. Karena ketidaktahuan P3K, ditawarkan DPLK langsung masuk. Harusnya itu nggak wajib itu ditaspend dulu. Seandainya Bapak Ibu ingin meningkatkan jaminan, silahkan ditambahkan DPLK di bank lain. Tidak harus di Bank Jateng. Tidak ada Pak di Bank Jateng. Itu makanya saya bilang dasar kita tuh yang tadi wajib untuk pertama kali dasar ini Pak, dasar. Kenapa dibilang dasar Bapak Ibu? Karena PNS itu punya 4 program, 4 dasar. 4 program dasar apa aja? JHT, JK pensiun, JKK dan JKM. Biar sama antara P3K dengan PNS, makanya ditawarkan program pensiun. Berarti sama udah haknya. Sekarang saya tanya Bapak, PNS bayar pensiun nggak bayar Pak? Pakai siapa? Pakai gaji dia. P3K bagaimana? Sama juga pakai gaji dia. Cuman bedanya PNS itu 475, Bapak iuran 230. Jadi kalau peserta bilang, bentar Pak, saya kacamata saya loh. Mana tadi yang ada yang masuk lagi nih, mohon maaf sebentar Pak, ada yang masuk lagi. Partisipan invite. Ada yang masuk berarti tidak tersampaikan ini sebentar Pak. Nuser. Mana maksudnya? Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu, itulah dasar kita melaksanakan. Nanti Bapak mengusulkan, siap, kami akan menyampaikan kepada semua kecamatan, kami akan turun gunung. Itu untuk Sindangkerta, Gunung Halu, Narongga sudah masuk Pak. Nah, bagaimana masuknya Bapak Ibu? Pertama kali Pak ya, kita udah sowan nih Pak nih ke Dinas Pendidikan, di mana di KBB. Kita udah sowan tuh Pak, udah kita sosi kepada seluruh koordinator P3K yang ada di Kabupaten Bandung Barat, sudah kita sosialisasikan bersama dengan kepala dinas Pak, di mana di kantor dinas di KBB sudah kita laksanakan. Sekarang kita turun ke lapangan nih Pak untuk menjelaskan kembali. Gitu Pak. Sekarang saya agak sakit nih Pak. Sebentar, Pak. Itu Pak, jadi kita udah jelaskan. Nah ini kita menguraikan kembali bahwa kita usulan Bapak kita akan turun ke lapangan. Tetapi memang kita tidak lagi mengundang dinas Pak. Kita turun ke lapangan langsung nih ke lapangan saya nih, karena kita sudah minta persetujuan dari dinas bahwa silakan turun ke lapangan untuk menawarkan. Tadinya kita mewajibkan nih Pak, dipotong dari dinas, tapi karena proses lama, akhirnya kita pakai per kecamatan. Gitu. Jadi nanti kita akan coba mengundang datang ke masing-masing kecamatan agar supaya yang 1.000 orang ini ikut. Nah, kalau ada pertanyaan, saya sudah dipotong nggak cukup, oke nggak apa-apa. Berarti Bapak cuma punya 3 program. Program lain itu nggak wajib Pak. DPLK wajib nggak wajib Pak. DPLK pada jaminan besarnya untuk manfaat. Apabila terjadi inflasi, Bapak terpengaruh Pak dengan adanya DPLK, karena DPLK hanya bersifat pinjaman.
hanya bersifat tabungan. Tabungan bersifat tabungan, tapi tidak ada jaminan di sana. Sangat berbeda antara jaminan pensiun dan ditaspen dengan DPLK yang Bapak ikuti, sangat berbeda. Dan manfaatnya sangat besar yang ada di Taspen. Itu Pak Hendra. Tadi usulan Pak Hendra untuk kita sosi ke daerah, kita akan laksanakan secepat mungkin di semester inilah Pak, saya coba. Gitu Pak Hendra. Oke. Ya. Jadi kenapa saya kok terlalu ini Pak? Saya ini bekerja di Taspen sudah 32 tahun Pak. Saya mengelola PNS Pak. Jadi saya bertanggung jawab terhadap P3K, terhadap jaminannya. Kenapa? Karena memang yang kita kelola itu adalah P3K dan PNS. Kita ngelola swasta nggak Pak? Enggak. Saya ngelola pabrik nggak? Tidak. Saya mengelola pegawai yang ada di pasar? Tidak Pak. Saya hanya mengelola PNS dan P3K. Makanya kita mengharapkan dan punya target bahwa P3K juga harus. Kenapa P3K nggak wajib, nggak langsung dipotong Pak dari benaran gaji? Itulah masalahnya Pak. Regulasi dari pemerintah itu tidak ada. Bahwa langsung dipotong. Apa iya saya tinggal diam Pak? P3K nggak dipotong pensiun, saya tinggal diam? Tidak Pak, saya akan bergerak. Supaya P3K terlindungi. Itu Pak. Jadi yang kita ambil, Taspen ambil P3K, ini bukan P3K KBB Pak, tapi P3K seluruh Indonesia. Yang kita incar Pak. Kita ini seluruh Indonesia bergerak nih Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Jayapura tuh Taspen bergerak Pak, memasarkan kepada seluruh P3K yang ada di Indonesia. Harapan saya dengan adanya reformasi tentang pensiun, mudah-mudahan P3K juga terlibat Pak. Itu harapan saya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya tahu. Itu Pak Hendra. Jadi bukannya semata-mata kita bisnis Pak, tidak. Semata-mata saya tidak bisnis, tapi semata-mata karena saya mengelola. Yang saya kelola itu nggak swasta Pak, termasuk hanya yang saya kelola adalah yang saya sebut tadi pensiun, pegawai negeri dan P3K dan pejabat negara. Gitu Pak. Gitu Pak Hendra dan Pak Aswar. Silakan yang lain. Mumpung kita bisa diskusi, ini kita diskusi ya Pak. Bukan menggurui Bapak nih. Kenapa saya menyampaikan? Karena memang saya pengelola, jadi saya wajib menyampaikan. Karena saya lebih tahu Pak. Kalau soal jaminan investasi dilakukan pada Taspen, Bapak nggak usah khawatir. Yang punya Taspen ini pemerintah Pak. Taspen berdiri karena ada PNS. Tidak ada PNS, Taspen nggak ada Pak. Selagi ada PNS, selagi ada P3K, PNS dan Taspen ada. Jadi sangat ini Pak, maksud saya sangat diuntungkan apabila P3K ikut program ini. Karena sangat bermanfaat Pak, betul Pak. Dan dengan uang 230, apalagi yang masih muda Pak, itu kan menerima uang besar Pak. Lebih besar daripada PNS Bapak. Mohon maaf nih Pak nih. Mohon maaf. Lebih besar hak PNS dari Bapak terima. Bapak tahu nggak PNS yang pensiun rata-rata menerima berapa Pak? Yang masa kerja 30 tahun. Cuma menerima 78, 80 Pak. Tapi dengan P3K saya pasang finansial, kalau usianya 40 masih 20 tahun dengan 330 menerima hampir 100 juta Pak. 100 juta dengan nilai sekarang. Bagaimana nanti kalau terjadi inflasi? Inflasi tidak akan turun tapi naik, tetapi tetap minimal. Terjadi inflasi turun nih Pak ya. Perekonomian turun. Hak Bapak itu kita ambil yang sekarang. Tapi kalau terjadi inflasi perekonomian bagus, kita akan tingkatkan. Kenapa bisa? Karena yang kita sasar itu adalah P3K dan PNS seluruh Indonesia. Bukannya 1-2 apa yang saya sasar Pak. Maka dari itu investasi kita besar. Gitu Pak. Jadi nanti saya akan turun ke lapangan bersama tim saya untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang program ini yang lebih jelas. Karena saya menginginkan Pak legacy Pak.
bahwa PNS itu, bahwa P3K tidak ada bedanya dengan PNS. Walaupun perbedaannya itu dari sisi masa kerja. Tapi kalau Bapak sudah diangkat, Ibu sudah diangkat sebagai P3K, status Ibu harus sama, punya jaminan 4 program di PT Taspen. Di depan sudah saya sampaikan Bapak, premi yang kita terima dari PNS itu ada sekitar 3 juta Pak. 3 juta pensiunan, 3 juta peserta. 4 juta Pak, 4.500.000. 4.500.000 pegawai negeri, itulah yang kita kumpulkan iurannya Pak, yang kita kelola. Jadi bukannya kita ambil sasar 1 kecamatan, 2 kecamatan, enggak Pak, seluruh Indonesia yang kita sasar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, saya siap menjawab. Kita diskusi ya Bapak ya, diskusi. Karena saya pengelola, jadi saya lebih tahu tentang pengelolaan program untuk PNS. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hendra yang sudah memberikan saya pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban saya dapat diterima. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Silakan Bapak lainnya, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Saya siap menjawab, kita diskusi. Makanya saya buka ini setiap bulan nanti kita diskusi mana yang belum ya perlu ditanya kita jawab. Ya, ya silakan Pak. Sama kok enggak Pak? Siapa? Di bulan ini saya selesaikan Pak Aswal. Di bulan ini untuk Gunung Halu, Sindangkerta sama Rongga saya selesaikan. Ya Pak ya, di bulan ini paling lambat terakhir Pak di tanggal 28 nanti udah tuntas Pak. Saya akan siapkan dan saya janji lah Pak nih. Saya sudah siapkan tapi yang terdaftar yang berhasil di auto debit ya Pak. Ya, jadi untuk Pak Aswal terus sampaikan ke teman-teman, saya minta waktunya sampai dengan akhir bulan ini selesai, saya langsung tuntaskan sampaikan ke Bapak. Ya Pak Aswal. Pak Aswal ngerokoknya kuat ya Pak? Iya. Kalau saya mah sebatang aja Pak. Silakan yang lain masih ada. Partisipan kita baru 18 Pak dari ratusan yang ada di Google Form. Nggak apa-apa. Bapak Ibu silakan sampaikan ke teman-temannya. Sekali lagi saya meminta kepada Bapak, saya sebagai pengelola daripada jaminan Bapak Ibu semua, saya meminta kepada Bapak untuk menyampaikan kepada teman-teman, di samping nanti saya akan juga turun ke lapangan, turun gunung. Tetapi nanti tolong sampaikan ke teman-teman, dalam waktu dekat kita akan turun ke lapangan untuk menyampaikan program ini. Tapi apabila teman-teman ingin ikut peserta duluan, silakan mendaftar di Google Form. Karena yang kita kelola ini adalah untuk jaminan Bapak Ibu oleh PT Taspen. Jadi yang ngomong ini bukannya swasta Pak, tapi pemerintah. Karena saya adalah BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Pak. Badan usaha milik negara kita sama Pak. Bapak digaji oleh pemerintah, saya juga digaji oleh pemerintah. Cuman bedanya kita cari uang sendiri, APBN dari negara Pak. Jadi itu Pak, jadi sama sebenarnya. Jadi Bapak masalah nanti dipotong oleh Taspen itu jangan khawatir, tidak akan kemana-mana karena kita GCG.
Ibu Dewi ada pertanyaan, Ibu Santi, Ibu Irma, Ibu Vera. Ibu Lilis, Ibu Wilda, Ibu Nur Hasana, Ibu Devi, Ibu Eti Siti Julaiha. Nah, ini ada pertanyaan dari grup nih, Bu. Pak, boleh minta simulasinya? Saya tahun ini usia 35. Saya kalau ikut taspen nominal 230 per bulan, yang akan saya dapat apa saja? Nah, ini Bu ya, saya sampaikan Bu ya, usia Ibu 35 ya. Dari Ibu siapa nih? Ibu, nggak tahu saya ibunya, Ibu usia 35 ya nih. Coba saya share screen Bu ya, saya share screen. Nah, Ibu bisa lihat ya. Nah, ini contohnya Bu. Contohnya, Ibu yang bertanya tadi, jika Ibu ikut 230, sekarang usia Ibu 35 tahun. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Ya. Jadi apabila peserta ikut 230 per bulan, usianya 35 tahun, maka Ibu akan mendapatkan di 92 juta. Jadi yang didapat nanti pada saat usia 60 tahun itu Ibu akan mendapat 92 juta 237.266. Ini di 93 kelihatan ya. Ini saya sorot di sini. Usia 34 di antara 34 itu ada di antara 34 dengan 35 itu ada di antara 34 dan 36. Kita ambil yang 36. Karena kita lihat perkembangan ekonomi investasi itu mudah-mudahan bagus. Berarti nanti. Nah, apabila dalam masa iuran, mohon maaf nih Bu ya, peserta meninggal dunia, maka dia mendapat 5 juta di samping JKM, di samping Askem. Ya, ini lain lagi nih, yang program JKM jelas itu udah otomatis. JKM itu kan jaminan kematian tadi 15 juta, 7 juta setengah, 7 juta ditambah 15 juta beasiswa itu otomatis dapat. Nah, di samping itu, kalau nanti peserta meninggal dunia di dalam masa iuran, dia di samping mendapat JKM mendapat juga 5 juta apabila meninggal alami. Kalau meninggal kecelakaan mendapat 10 juta. Nah, kalau nanti pada saat usia 60, bapak ibu itu tidak mau menerima tunai, maka kita bisa berikan per bulan, yaitu sebesar 500 per bulan. Nah, pada saat perlindungan per bulan menerima 500, meninggal dunia, kita kasihkan asuransi 10 juta. Tetapi apabila bapak ibu ingin, oh saya nggak mau Pak, bulanan kan terlalu kecil. Kan 500 per bulan kecil lah. Nah, berarti ibu bisa ngambil langsung sekaligus 92 juta. Tapi kalau bapak ibu ingin bulanan, berarti ibu bisa mendapat 500 per bulan. Sampai kapan? Sampai usia 85 tahun. Nah, di samping 500 per bulan, itu ada dana tunai sebesar 9 juta. Jadi di samping dapat 9 juta, nanti per bulan mendapat 500 per bulan. Yang 9 juta ini tunai. Begitu Bu, yang iurannya 230. Bagaimana kalau iurannya 330? Tentunya kalau usia 35 dia akan menerima sebesar 136 juta nih. 136 juta kalau dia pasang iuran 330 per bulan. Tapi kalau Ibu ambil yang minimal 230, ini mendapat 92 juta. Gitu.
Ini perhitungan sekarang, nah, beda-beda nanti apabila terjadi inflasi, terjadi perekonomian bagus, ini minimal tetap diterima, tapi kalau inflasi perekonomian bagus mudah-mudahan naik, tetap itu kan berkembang Bu, Bapak, hak yang diterima. Mungkin di atas angka nilai tunai. Gitu. Itu Bu, jawaban dari saya. Bapak, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ibu Santi ada yang bertanya. Ibu Santi kok dari tadi matanya nggak ngedip sih, kenapa ya? Foto itu Bu ya? Ibu Lilis, Bu Wilda. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, saya rasa cukup. Nanti kalau seandainya ingin informasi lagi, silakan nanti japri saya atau nanti di WA bisa di grup. Sekali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua P3K untuk ikut program pensiun berdasarkan regulasi tadi dengan minimal iuran 230, di mana sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ini program dasar yang harus dimiliki. Kalau dasar sudah bisa ikut, berarti silahkan menambah di tempat lain. Mudah-mudahan itu saja Bapak. Saya selaku dari Taspen KCU Bandung yang mengelola wilayah di Kabupaten Bandung Barat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam penyampaian kata-kata ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Itu hanya semata-mata untuk menyampaikan program kepada P3K, di mana mudah-mudahan reformasi yang terjadi itu mengikut sertakan P3K terlibat untuk pensiunnya. Itu aja Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Pak Aswal, kepada Pak Hendra dan teman-teman semua. Tolong dibantu untuk edukasinya. Silakan nanti menyampaikan informasi, saya akan siap datang untuk di kecamatan-kecamatan. Ada yang tanya lagi nih Pak, maaf Pak, kalau misal udah pensiun atau meninggal, kita yang mengklaim ke Taspennya langsung apa gimana Pak? Misal udah pensiun, nah ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah pensiun, ya sudah pensiun dan Ibu kan menerima uang bulanan, tentunya Bapak akan menerima kalau meninggal dunia saat pensiun dan meninggal apabila peserta meninggal dunia setelah pensiun, tetapi dia mengambil uang pensiun secara bulanan, dia berhak atas asuransi kematian. Gimana caranya? Tinggal melapor ke Taspen. Ya, Pak, ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Vera Nuryati, apabila peserta P3K meninggal setelah pensiun dan uang pensiunnya diambil secara bulanan, jika dia meninggal, dia berhak atas asuransi kematian sebesar 10 juta. Sesuai dengan tabel yang saya sampaikan tadi.
Nah, bagaimana cara mengklaim semua klaim? Misalnya Bapak udah pensiun ini Pak nih, udah pensiun atau Bapak sudah selesai dari kontrak kerja. Bagaimana mengklaimnya? Tentunya Bapak datang ke Taspen. Di mana Taspen? Di Bandung. Oh, saya nggak bisa ke Bandung. Berarti Bapak datang ke dinas. Di mana dinas itu? Dinas di kabupaten. Karena di setiap kabupaten di wilayah Jawa Barat Taspen ada Pak. Kita datang setiap minggu. Misalkan di Cimahi kita ada MPP. MPP itu apa? Mall Pelayanan Publik. Di Sumatera kita ada, di Cimahi kita ada, di Subang kita ada, di Purwakarta kita ada, di KBP kita ada. Pak, ada pelayanan di sana Pak. Kapan waktunya pelayanan itu tergantung nanti Bapak melihat jadwal yang ada di sana di mana, di MPP atau di dinas. Bapak Ibu silakan bertanya ke sana. Kapan Taspen datang, ada jadwalnya. Gimana ngajukannya ke Taspen Pak ngajukannya? Ibu Vera ke Taspen ngajukannya kalau Ibu udah pensiun. Taspen mana yang tadi saya katakan? Taspen Bandung boleh, Taspen yang ada di KBB boleh. Taspen KBB di mana? Ada di dinas. Oh, dinas nggak ada Pak. Bapak itu bisa datang ke Bank Mandiri Taspen, Bank Mantap itu banknya Taspen. Nanti dibantu di sana Bapak Ibu semua. Ya. Ibu itu Bu Vera. Atas pertanyaan Ibu Vera, untuk pengajuan kalau pensiun meninggal itu ke Taspen, ya langsung ke Taspen. Apa yang dibawa? Ya tentunya Ibu bawa kartu Taspen sama buku polis yang menandakan Bapak Ibu sudah menjadi peserta. Iya Pak. Oh boleh Pak, silakan Pak. Bapak silakan masuk ke YouTube karena ini kan informasi Pak kepada malah saya terima kasih nih Pak Aswar. Ini kan informasi percepatan informasi Pak biar di tahun 2023 ini semua P3K KBB masuk Pak. Ya betul Pak, siap. Jadi terima kasih Pak Aswar informasi ini. Karena emang harapan saya itu gini Pak, saya menginginkan KBB ini semuanya menjadi peserta Pak sebagai pilot project. Kan di depan sudah saya sampaikan Pak. Kenapa otomatis? Nah itulah salahnya Pak. Nggak ada yang mewajibkan langsung kan yang ada mewajibkan, tapi kan kita ingin menyamakan PNS dengan P3K. Dasarnya tadi Pak PP 10 PP 49 dan surat Kemendagri yang menyatakan bahwa P3K jaminannya ada di PTK saya itu Pak. Dasar itu kita nggak mau. Itulah dasar yang kita gunakan. Pertanyaan ini dari chat. Oh iya, terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama. Bapak silakan saya dicatat kalau Bapak ingin dicatat, saya silakan saya siap menerima pertanyaan Bapak 24 jam. Mau jam 11 malam. Saya tahu Bapak kan sibuk nih Pak mengajar. Bapak hanya punya waktu yang banyak tuh setelah maghrib atau isya. Silakan Bapak WA saya. Saya jawab. Nama saya John Irwan Pak ya, John Irwan. Nomor HP saya 0823 9750 2642. Jabatan saya pimpinan di KCU Bandung ya Pak, pimpinan atau brand manager Pak. Nggak apa-apa Pak, atau BM di Taspen Bandung, nggak apa-apa Bapak tanya aja, nggak masalah. Nggak usah Bapak sungkan nanya ke saya jawab. Banyak Pak yang udah saya jawab Pak. Japri boleh Pak. Karena saya menginginkan peserta itu tahu ini program buat